Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara webinar publik siang hari ini, topik ya di bidang hepatologi dengan judul Challenges in Managing Liver Cirrhosis Complication. Sudah hadir di tengah-tengah kita kedua pembicara yang sudah kita kenal, sangat expert di bidangnya, yaitu Dr. Bagawan Bestaris PPD KGH dan Dr. Irsan Hasan SPPD KGH. Sebelum saya memulai webinar ini, seperti biasa ada kewajiban untuk melaksanakan presentasi mengenai etik dan patient safety. Mungkin akan saya mulai segera biar kita bisa ke inti acara. Baik, untuk etik dan patient safety, Pelembagaan Etika Disiplin dan Hukum Kedokteran Indonesia untuk etika itu ada di MKEK ID, Pusat Wilayah dan beberapa cabang. Kemudian ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit Indonesia, terutama untuk mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya, serta relasi antar nakes dan rumah sakit. Kemudian untuk disiplin itu ada di MKDKI, di bawah IKI, di bawah KKI, ya, kewenangannya untuk pemahaman dan pembinaan. Serta untuk hukum, untuk legislasi hukum itu di DPR pemerintah, ya, berdasarkan undang-undang. Serta untuk proses penegakan hukum itu ada di Kepolisian RI, Jaksa, dan Pengadilan, serta aparatnya. Kemudian dilema etika dalam konteks layanan rumah sakit, kita harus mengutamakan nilai-nilai etika yang perlu diperhatikan, yaitu kepemimpinan yang jelas, ya, DPJP, mengutamakan kepentingan pasien, kemudian menghormati keputusan pasien dan keluarganya, kemudian etika kesejawatan, harus ada musyawarah antar sejawat, memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien, ya, yang dapat merubah skala prioritas, ya, dan dapat merubah keputusan bersama. Kemudian prima facie kaidah dasar bioetika itu ada dua, yaitu beneficence dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis, dan non-beneficence yang dapat juga menjadi prima facie pada keadaan emergensi. Dokter wajib berpegang pada kodeki, dan nanti bisa dilihat ini materinya bisa diunduh di link yang tertera. Kemudian standar keselamatan pasien, itu setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai kemaslahatan pasien. Kemudian ada 6 sasaran keselamatan pasien. Mungkin ini yang sering kita kenal kalau di JCI ini adalah IPSG, ya, International Patient Safety Goal, itu ada 6. Yang sasaran pertama adalah ketepatan identifikasi pasien. Sasaran kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication. Sasaran keempat adalah kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi. Sasaran kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sasaran keenam adalah pengurangan risiko pasien jatuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait etik dan patient safety. Sekarang kita ke inti daripada webinar siang hari ini. Pembicara pertama adalah Dr. M. Bagawan Bestaris PPD KGH Finasim MKes dengan topik Rescue Treatment with Repressed Interstitial Bleeding. Dr. Bagawan adalah staf divisi gastroenterologi Rumah Sakit Hasan Sadikin, Universitas Pajajaran, ya, dan sudah sama-sama kita ketahui beliau ada expert di bidang gastroenterologi. Dan topik pertama, Rescue Treatment with Repressed Interstitial Bleeding. Saya persilakan Dr. Bagawan, waktu dan layar milik dokter. Silakan, Dok.
Terima kasih Dr. Juverdi atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada Papdi dan PT Deksa yang telah mengajak saya untuk berpartisipasi pada webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga nih untuk Dr. Irsan. Beberapa kali saya webinar Papdi tapi tidak pernah punya virtual background Papdi. Rupanya setelah bersama-sama Dr. Irsan menjadi pembicara di satu webinar yang sama, baru saya punya kesempatan mempunyai background Papdi ini. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat, Dr. Juverdi? Sudah terlihat dok, tapi tolong di slide show dok biar lebih besar. Nah, Sudah. ini, dok, sudah terlihat ya. Terima kasih dok. Baik, topik yang ditugaskan kepada saya adalah mengenai rescue treatment dengan menggunakan terlipresin pada pasien dengan perdarahan varises. Untuk outline pada siang hari ini, saya akan bahas mengenai upper GI bleeding yang disebabkan oleh varisial dan non-varisial, kemudian peranan terlipresin pada perdarahan varises, terlipresin berbasis bukti yang ada, dan bagaimanakah di dalam guidelines pada pasien dengan perdarahan varisial. Saya akan mulai dengan upper GI bleeding. Suatu ilustrasi kasus, pasien laki-laki usia 59 tahun datang ke UGD dengan keluhan muntah darah 500 cc dan BAB hitam yang cukup banyak 3 kali sehari sejak 2 hari sebelumnya. Sebagai dokter kita sering diajarkan bahwa untuk penegakan diagnosa kita harus melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang lengkap. Tetapi dalam kasus emergensi kita harus melakukan dalam waktu yang singkat dan seringkali kita harus melakukan secara simultan. Pasien datang, melakukan anamnesis dan juga kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, kesadaran komposmentis, keadaannya sakit sedang, tensi sudah mulai turun, tahikardi, respirasi sudah naik, saturasi masih bagus. Kembali kita harus melakukan anamnesis, mencari etiologi dari perdarahan ini, paling sering karena sirosis, kita mencari ada tidaknya kemungkinan hepatitis, pasien ini tidak ada riwayat sakit kuning sebelumnya, demikian juga tidak ada sakit kuning di keluarga. Mencari etiologi lain, apakah ada riwayat minum asam salisilat, clopidogrel, steroid, jamu-jamu herbal yang diduga mengandung steroid juga tidak ada. Dan lagi-lagi dalam melakukan anamnesis kita juga melakukan pemeriksaan fisik secara bersamaan. Pasien didapatkan anemis, tidak ada ikterik, pada nafit tidak ada asites, ruang tromb terisi, ada livernya dan ada pulmonary edema. Perawat kita minta untuk memasang IV line, dipasang 2 IV line dengan ukuran yang besar, 16 sampai 18 gauge IV line. Hasil laboratorium sito didapatkan HB-nya 7,3. Trombositnya sudah turun 92.000. Saat itu dokter jaga kemudian memutuskan untuk menelpon dokter konsulen yang bertugas di rumah. Ini adalah skenario laporan yang sering kali saya dapatkan dari dokter jaga yang melaporkan pasien ini seperti ini. Pasien datang dengan hematemesis dan melena, diduga karena pecah varises, sudah dilakukan infus RL, diguyur, namun tensi tidak naik, sehingga dipasang infus koloid. Kemudian sudah diberikan PPI high dose, 80 mg bolus, dilanjutkan dengan 8 mg per jam. Diberikan asam perneksamat 3 kali 500 mg IV. Diberikan Vitka 3 kali 10 mg IV. Direncanakan transfusi PSC dan mohon advis selanjutnya. Jadi kalau saya lihat sekarang, sepertinya apapun diagnosa perdarahannya, apapun etiologinya, tetapi tindakan ini seperti yang sudah menjadi standar. 4 tindakan ini seperti yang menjadi standar. Apapun penyebabnya, tindakannya adalah seperti ini. Nanti akan kita lihat bagaimana dari datanya. Seperti kita ketahui, perdarahan saluran cerna bagian atas, penyebabnya ada yang varisial, ada yang non-varisial. Yang varisial tentunya yang paling sering karena sirosis hati. Atau oleh karena adanya sumbatan poshepatal yang mengakibatkan peningkatan tekanan di intrahepatal. Seperti pada Budd-Chiari syndrome. Atau adanya trombosis di vena alienalis. Pada non-varisial yang terbanyak peptic ulcer.
kemudian melalui waste, ada hemorrhagic ascites, keganasan, ada iatrogenik ataupun adanya tanah trauma. Pada saat kita tidak mengetahui penyebab perdarahan secara pasti, misalnya setelah anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium awal masih belum dapat menyingkirkan kedua penyebab tersebut, apakah varisial atau non-varisial, maka kita perlu melihat data. Apa penyebab terbanyak perdarahan saluran bagian atas di Indonesia? Dan dari data diperlihatkan bahwa yang terbanyak adalah esophageal varices, yang kedua gastric ulcer, yang ketiga duodenal ulcer. Jadi kalau kita tidak tahu apa penyebab perdarahannya, tentunya kita harus membuat DD, varisial atau non-varisial. Dan berdasarkan data, yang terbanyak adalah varisial bleeding, baru yang DD kedua adalah non-varisial bleeding. Berdasarkan rekomendasi untuk tindakannya, kita lihat varisial bleeding masih rekomendasi yang terakhir dari ISO 2018 dari European. Kemudian untuk yang non-varisial bleeding yang terakhir dari American College Gastroenterology tahun 2021. Untuk resusitasi, baik varisial maupun non-varisial sama-sama menggunakan kristaloid. Tidak perlu menggunakan koloid. Jadi koloid sama saja dengan kristaloid. Jadi kalau ada yang lebih mudah, lebih banyak tersedia, gunakan saja itu. Jadi kristaloid sudah cukup, tidak perlu gunakan koloid. Kemudian untuk batas HB memulai transfusi menjadi sama dengan adanya guidelines yang terbaru dari ACG 2001. Jadi HB di bawah 7 baru dimulai transfusi. Atau HB di bawah 8 jika ada comorbid cardiovascular disease atau pada ongoing bleeding atau pada gangguan hemodinamik. Jadi kalau kita lihat baik varisial maupun non-varisial dari mulai airway, breathing, circulation itu sama. Baru pada saat masuk ke disability berbeda. Tetapi untuk varisial atau non-varisial bleeding, disability ini kita ganti menjadi drugs. Jadi baru pada obat-obatan ada perbedaan antara varisial dan non-varisial bleeding. Yang pertama untuk high dose PPI. High dose PPI hanya digunakan pada yang non-varisial bleeding, tidak untuk varisial bleeding. Dan dari rekomendasi terbaru ACG 2021, pemberian high dose PPI pun direkomendasikannya setelah endoskopik hemostasis berhasil dikerjakan. Jadi jika high dose PPI diberikan sebelum endoskopi, maka tidak ada rekomendasinya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi yang direkomendasikan adalah setelah endoskopik hemostasis. Kemudian antibiotik profilaksis diberikan sampai 7 hari dengan pilihan pertamanya adalah ceftriaxone 1 gram per hari untuk pasien dengan varisial bleeding. Kemudian harus diberikan juga vasoactive agent segera setelah diagnosis tegakkan 2-5 hari. Kemudian vitamin K tidak ada rekomendasi. Untuk asam tranexamat tidak direkomendasikan. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Erythromycin dapat diberikan sebelum endoskopi, sayangnya kita tidak ada sediaan erythromycin IV. Kemudian lactulose diberikan untuk mencegah ensefalopati pada pasien dengan perdarahan varises. Jadi kalau kita lihat di sini, pada pasien varisial bleeding yang harus diberikan setelah tadi A, B, dan C adalah antibiotik profilaksis dan vasoactive agent dan lactulose untuk mencegah ensefalopati. Untuk PPI hanya diberikan pada pasien dengan perdarahan non-varisial. Tidak perlu memberikan PPI pada pasien varisial bleeding. Sekarang kita lihat datanya untuk asam tranexamat ini. Data yang sebelumnya tahun 2014 dari Cochrane menyatakan bahwa pemberian asam tranexamat ini mempunyai benefit dalam menurunkan mortalitas. Atas dasar itulah asam tranexamat dapat diberikan pada pasien dengan GI bleeding. Namun dengan catatannya pada tahun 2014 ada penelitian besar yang sedang berlangsung. Dan penelitian tersebut akhirnya dipublish tahun 2020 di Lancet. Penelitiannya dinamakan HALT IT Trial. Jadi ini penelitian yang sangat besar, 6 tahun, melibatkan 12.000 pasien pada 164 hospital di 15 negara. Dan catatan pertama adalah dilakukan pada pasien varisial dan non-varisial bleeding. Dan catatan kedua adalah dilakukan pada pasien yang upper dan lower GI bleeding. Dan yang ketiga adalah dosisnya cukup besar, 1 gram loading dose, diikuti maintenance 3 gram dalam waktu 24 jam. Dosis yang biasa saya lihat kalau seorang internis memberikan paling 3 kali 500, bahkan beberapa kasus saya lihat hanya 3 kali 250. Kita lihat bagaimanakah efek dan dosis yang cukup besar ini dari untuk hasil
penghentian pendarahannya. Yang pertama adalah pada pasien dengan grup asam tranexamat ternyata didapatkan venous thromboembolic event yang lebih tinggi, yaitu deep vein thrombosis dan emboli paru yang lebih tinggi pada pasien dengan kelompok asam tranexamat. Dan kesimpulan akhir yang penting adalah bahwa asam tranexamat tidak menurunkan kematian, tidak menurunkan mortalitas, sehingga asam tranexamat tidak dianjurkan untuk diberikan pada pasien dengan GI bleeding. Punchline untuk penelitian ini adalah jika penelitian besar ini tidak bisa meyakinkan sejawat untuk tidak memberikan asam tranexamat pada pasien GI bleeding, saya tidak tahu lagi apa yang bisa. Sekarang kita beralih ke vitamin K. Vitamin K dari hasil meta-analisis Cochrane tahun 2015 tidak ada rekomendasinya. Jadi boleh diberikan, boleh tidak. Oleh karena tidak ada rekomendasinya, maka tidak ada dosis rekomendasinya juga. Yang bisa kita gunakan adalah dosis untuk defisiensi vitamin K, yaitu 1 kali 10 mg IV diberikan dengan trip lambat 30-60 menit. Jadi kalau kita kembali ke ilustrasi kasus yang tadi sudah disampaikan, dokter menanyakan bagaimana saran selanjutnya, maka yang pertama, infus cukup dengan RL atau NaCl, tidak perlu diinfus koloid. Kemudian tidak perlu diberikan PPI high dose. Asam tranexamat efeknya sama dengan placebo. Jika diberikan vitamin K cukup 1 kali 10. Transfusi setuju diberikan. Walaupun HB masih di atas 7,3, tetapi pasien masih ongoing bleeding dengan gangguan hemodinamik, maka transfusi dibenarkan untuk diberikan. Kita beralih ke outline yang selanjutnya, peranan terlipresin pada pasien dengan variceal bleeding. Terlipresin ini merupakan suatu prodrug bentuk lisin vasopresin (LVP), yaitu analog vasopresin sintetik yang diturunkan dari hormon manusia alami atau endogen arginin vasopresin. Dan terlipresin ini berbeda dari arginin vasopresin dalam substitusi lisin untuk arginin pada posisi ke-8 AVP endogen dan penambahan 3 residu glisil pada terminal aminonya. Dan efeknya bergantung dari tipe reseptor vasopresin tersebut. Pada reseptor V1 akan terjadi vasokonstriksi, pada reseptor V2 terjadi retensi cairan di dalam ginjal, untuk reseptor V3 sel endokrin akan melepaskan ACTH ke dalam sirkulasi. Kita lihat sejenak mengenai patofisiologi sirosis hati dan bagaimana hubungannya dengan terjadinya pendarahan varises. Pada pasien sirosis, di mana terdapat peningkatan tekanan dalam vena porta, peningkatan tekanan di portal presalnya meningkat, peningkatan faktor vasodilatasi seperti NO, peningkatan faktor angiogenik seperti VEGF, terbentuk pembuluh darah yang baru, terbentuk vasodilatasi splanchnik, peningkatan aliran darah ke porta sehingga peningkatan tekanan vena porta, terjadi dilatasi dari pembuluh darah yang sudah ada, terbentuk varises yang besar, kemudian varises bisa pecah. Dan salah satu hal yang dapat memutus mata rantai ini adalah dengan meningkatkan vasokonstriksi di splanchnik. Jadi disinilah letak peran dari terlipresin. Efek dari terlipresin ini dia menurunkan aliran darah ke porta, pada akhirnya menurunkan tekanan porta dan menurunkan tekanan varises sebesar 20-30%. Dari Baveno 6 tahun 2015, pada pasien yang dicurigai pendarahan varises, vasoaktif harus segera diberikan sesegera mungkin sebelum endoskopi. Dikatakan suspected karena variceal bleeding bisa kita ketahui secara pasti setelah kita lakukan endoskopi. Kemudian vasoaktif drug ini harus dikombinasi dengan endoskopi. Jadi tidak bisa hanya vasoaktif saja. Jadi walaupun dikatakan di judulnya sebagai rescue treatment, jadi rescue treatment sebelum dikerjakan endoskopi karena tetap harus dikombinasi dengan endoskopi. Dan vasoaktif ini serta antibiotik harus diberikan selama 5 hari. Jangan lupa untuk memonitor kadar natrium pada pasien yang mendapatkan terlipresin. Dalam penanganan pasien pendarahan varises yang akut setelah melalui airway, breathing, dan circulation, maka masuk ke drugsnya yaitu vasoaktif, dalam hal ini terlipresin. Sekarang kita lihat bagaimana evidence-based medicine-nya.
Dari meta-analisis besar yang dipublish tahun 2018, penelitian ini melibatkan 30 trial dengan studi size-nya adalah 16 sampai 780 pasien dan membandingkan antara terlipresin dengan placebo, dengan vasopressin, dengan octreotide, somatostatin, dengan endoscopic treatment dan dengan balon tamponade. Dan hasilnya didapatkan bahwa jika terlipresin dibandingkan dengan placebo, maka terlipresin menurunkan perdarahan dan menurunkan angka kematian. Jika dibandingkan dengan somatostatin, hasilnya sama, tetapi terlipresin mempunyai adverse events yang lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan octreotide lebih baik dalam hal bleeding dan treatment failure. Jika dibandingkan dengan kombinasi ligasi dan balon tamponade, dengan balon tamponade lebih baik terlipresin, tetapi dengan kombinasi lebih baik kombinasi dibandingkan dengan terlipresin saja. Namun hasil dari penelitian ini banyak dikritisi oleh para ahli. Karena penelitian ini menerapkan suatu rumus matematik yang disebut sebagai transitive property of equality. Dalam beberapa kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa suatu obat yang bersifat slow release dengan kadar 9 mg diberikan satu kali, tidak sama efeknya dengan obat yang 3 mg tetapi tidak slow release diberikan 3 kali. Jadi secara matematik 1 kali 9 sama dengan 3 kali 3, tetapi hal tersebut tidak serta-merta sama jika kita terapkan untuk obat. Demikian juga pada penelitian ini. Jika rumus matematika ini A lebih besar daripada B dan A sama dengan C, maka C lebih besar daripada B. Ini adalah rumus matematika. Dan hal ini diterapkan untuk pengambilan kesimpulan pada systematic review tadi. Jadi, jika terlipresin lebih baik dari placebo, dan terlipresin sama dengan somatostatin dan octreotide, maka somatostatin dan octreotide lebih baik daripada placebo. Hal ini tentunya tidak benar. Kita lihat datanya. Dari data Cochrane meta-analisis disampaikan bahwa pemberian terlipresin dapat menurunkan mortalitas sebesar 34% dan tidak ada vasoaktif lainnya yang dapat menurunkan mortalitas. Sehingga Cochrane menyampaikan bahwa terlipresin merupakan pilihan pertama untuk pasien dengan perdarahan varises. Dan pada somatostatin octreotide dari hasil meta-analisisnya tidak terbukti menurunkan kematian. Dan keuntungan pemberian somatostatin dan octreotide ini hanya berkaitan dengan penurunan kebutuhan darah sebesar setengah unit. Jadi untuk mengetahui apakah somatostatin atau octreotide ini lebih baik dari placebo, maka diperlukan placebo control trial untuk membuktikan hal tersebut. Dan hal ini tentunya menjadi suatu hal yang sulit untuk dilakukan, bukan karena jumlah kasus yang harus dilibatkan meliputi ribuan kasus, tetapi karena dalam placebo control trial, artinya ada dua kelompok. Satu kelompok mendapatkan vasoactive agent, satu kelompok diberikan placebo. Sementara standard of care pasien dengan variceal bleeding sekarang adalah harus diberikan vasoactive agent as soon as possible, begitu diagnosis suspected variceal bleeding ditegakkan, sehingga menjadi tidak etis jika dilakukan placebo control trial. Sehingga tidak heran apabila Perhimpunan Asia Pasifik mengikuti saran yang disampaikan dalam meta-analisis Cochrane yang mengambil bahwa terlipresin merupakan obat yang pertama untuk acute variceal bleeding jika tersedia. Jika tidak tersedia, misalnya pada pasien BPJS, tentunya tidak menjadi pilihan. Karena itu pesan untuk PT Dexa segera mungkin mendaftarkan terlipin ini ke dalam Fornas agar pasien-pasien BPJS juga bisa diresepkan obat ini. Yang terakhir adalah apa kata guidelines tentang terlipresin ini. Dosisnya kalau kita lihat ini ada beberapa rekomendasi. Saya akan mengambil hanya dua saja. Yang pertama dari Amerika. Kita lihat di sini yang menarik bahwa ternyata di Amerika tidak tersedia terlipresin. Dan kalau kita lihat satu-satunya vasoactive agent yang tersedia di Amerika hanyalah somatostatin. Jadi kalau kita biasa beranggapan bahwa di Amerika sudah lebih maju, segala macam tersedia, termasuk obat-obat ini sudah lengkap, ternyata untuk variceal bleeding kita setidaknya
2 langkah lebih maju karena kita mempunyai 3 pilihan obat, sementara di Amerika mereka hanya punya 1 pilihan obat. Meskipun tidak ada obatnya, tetapi Perhimpunan Liver Amerika mempunyai rekomendasi untuk terlipresin ini, yaitu 6 kali 2 ampul IV dititrasi menjadi 6 kali 1 ampul jika hemostasis sudah tercapai. Dan PPHI dengan ketuanya Dr. Lisan dan ketua tim konsensus nasional hipertensi portal sudah membuat suatu konsensus dan mengeluarkan konsensus ini pada bulan Maret tahun ini dengan dosis terlipresinnya pun sama dengan yang dikeluarkan oleh ASLD. Jadi 6 kali 2 ampul IV jika sudah tercapai hemostasis, sudah ada endoskopi, tercapai hemostasis, dosis perlu diturunkan menjadi 6 kali 1 ampul dan diberikan selama 2-5 hari tergantung situasi pasien. Sedikit menyentuh mengenai pasien perdarahan varises yang mengalami acute kidney injury, nanti untuk AKI akan dibahas lebih lengkap oleh Dr. Irsan. Ada satu penelitiannya. Jadi pada pasien dengan perdarahan saluran cerna yang masif akan terjadi penurunan volume darah efektif, kemudian penurunan aliran darah ke ginjal sehingga timbul acute kidney injury. Dan AKI ini akan meningkatkan risiko kematian sebesar 4,92 kali lebih tinggi pada pasien sirosis hati. Dan pada penelitian ini, pada kelompok pasien dengan gangguan fungsi ginjal yang diterapi dengan terlipresin mempunyai kumulatif survival rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok pasien disfungsi ginjal yang tidak mendapatkan terlipresin. Dan angka kematiannya pada kelompok yang diberikan terlipresin hanya 3,6%, sementara pada kelompok yang tidak mendapatkan terlipresin kematian mencapai 20%. Sama seperti obat-obatan lainnya, terlipresin pun tentunya ada efek sampingnya. Efek samping yang dapat terjadi bisa abdominal cramp, diare, kemudian ischemic perifer, hiponatremia, arrhythmia, dan juga ischemia miokard. Oleh karena itu, pasien yang akan diberikan terlipresin harus dilakukan pemeriksaan EKG terlebih dahulu dan juga harus ada data natrium sebelum kita mulai pemberian terlipresin. Dr. Jefferdi dan sejawat sekalian, sebagai summary, kita kembali ke outline yang tadi sudah disampaikan. Pada pasien dengan perdarahan varesial dan non-varesial, tindakannya sampai C sama. Airway, breathing, circulation masih sama. Circulation-nya sama menggunakan kristalloid, batas transfusi HB-nya masih sama, di bawah 7 dan di bawah 8 pada pasien dengan cardiovascular disease. Untuk obat-obatan, untuk varesial, PPI, dan asam tranexamat tidak direkomendasikan. Untuk asam tranexamat tidak hanya pada varesial, juga pada yang non-varesial. Vitamin K tidak ada rekomendasinya. Boleh diberikan, boleh tidak. Jika mau diberikan, dosisnya cukup 1 kali 10 mg IV. Terlipresin pada pasien dengan perdarahan varises, jika diberikan dapat menurunkan aliran darah porta, menurunkan tekanan porta, dan menurunkan tekanan varises sebesar 20-30%. Dan dari bukti memperlihatkan bahwa satu-satunya vasoactive agent yang dapat menurunkan mortalitas dibandingkan placebo hanyalah terlipresin saja, yaitu sebesar 34%. Sehingga tidak mengherankan jika terlipresin dipilih sebagai pilihan pertama pada pasien dengan perdarahan varises dengan dosis 6 kali 2 ampul IV yang dititrasi 6 kali 1 ampul IV jika hemostasis sudah tercapai dan diberikan selama 2-5 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Dr. Jefferdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Begawan atas paparannya yang sangat jelas dan detail. Sudah banyak nih dok pertanyaan, tapi nanti akan kita tahan dulu dok. Setelah sesi selesai, kita akan bahas nanti pertanyaan yang ditujukan ke dokter. Baik, berikutnya kita ke pembicara kedua, Dr. Irsan Hasan, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenteropatologi, Vinasim. Beliau adalah saat ini sebagai ketua kolegium ilmu penyakit dalam dan juga merupakan staf divisi hepatobiliar FKUI RSCM. Dan Dr. Irsan akan membawakan topik mengenai reversal of hepatorenal syndrome in cirrhotic patients with albumin and terlipresin. Waktu dan layar, silakan dok, milik dokter sekarang. Terima kasih. Silakan dok.
Ya, terima kasih Dr. Juverdi. Mohon izin untuk share screen. Jadi topik saya adalah mengenai sindrom hepatorenal. Jadi judul yang diberikan adalah reversal sindrom hepatorenal dengan terlibesin dan albumin, tapi mohon izin saya ganti mengenai sindrom hepatorenal karena saya akan bahas banyak hal, bukan hanya terapinya, tapi juga sindrom hepatorenal. Jawab sekalian, tentunya saya pertama ingin sampaikan terima kasih untuk kesempatan ini, terutama kepada PD Pabdi dan juga supporting dari PT Dexa Medica, dan juga senang sekali satu layar bersama Dr. Begawan, pakar dari Bandung ini, yang alhamdulillah sekarang punya background Pabdi ya unik, dan juga dengan moderator Dr. Juverdi. Dalam lebih kurang 25 menit ya, 25 menit ke depan, mudah-mudahan waktunya cukup. Izinkan saya membahas mengenai perjalanan penyakit sirosis hati, klasifikasi gangguan fungsi hati pada sirosis, patogenesis gangguan fungsi ginjal pada sirosis, prinsip diagnosis dan tata laksana gangguan fungsi ginjal pada sirosis, terlibesin, dan juga membahas konsensus PHI yang salah satu bagian dari konsensus, salah satu rekomendasi dari konsensus sudah ditunjukkan oleh Dr. Begawan. Nah, sirosis hati kita tahu dimulai dari kondisi penyakit hati kronik yang membutuhkan waktu panjang 10-35 tahun menjadi sirosis. Dan sirosis itu bisa kompensata dan terus kompensata sampai pasien meninggal. Tapi bisa juga menjadi dekompensata, dan ini juga memerlukan waktu panjang. Tetapi setelah mengalami dekompensata, segala macam lanjutannya bisa terjadi. Misalnya kematian, pasien juga mengalami karsinoma hepatoselular, dan tentunya ini yang tidak kita harapkan. Nah, kejadian kompensata menjadi dekompensata ini biasanya dicetuskan oleh satu dan lain hal. Misalnya perdarahan, tadi sudah dibahas oleh Dr. Begawan, adanya asites, ensefalopati, dan lain-lain. Lalu, mengapa seseorang mengalami dekompensata? Tadi sudah dengan sangat jelas ditunjukkan oleh Dr. Begawan bahwa pada pasien sirosis terjadi peningkatan tekanan portal. Dan peningkatan tekanan portal ini akan memicu terbentuknya kolateral. Dan terjadi vasodilatasi di splagnik, dan kemudian ini juga akan membuat tekanan portalnya juga meningkat. Dan kemudian karena berbagai hal tadi terjadilah perdarahan, terjadilah ensefalopati, asites, sindrom hepatorenal, hiponatremi, sindrom hepatopulmonal, dan lain-lain. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat pasien masuk pada tahap lebih lanjut, yaitu mortalitas. Hari ini kita membahas mengenai sindrom hepatorenal. Oleh karena itu tentunya kita harus melihat pengertian gangguan ginjal itu sendiri. Teman-teman kita dari nefrologi atau dari pernefri seringkali menganut istilah atau definisi yang dikeluarkan oleh KDIGO. Nah, ada pembagian acute kidney injury, acute kidney disease, dan chronic kidney disease. Kalau kita lihat AKD, AKI, CKD punya kriteria pembagian yang berbeda-beda. Acute kidney injury adalah sesuatu yang bersifat cepat, sehingga dikatakan per definisi adalah peningkatan absolut serum kreatinin 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Tadinya normal, mungkin kreatininnya 1, ternyata masuk rumah sakit dalam 24 jam, 48 jam atau kurang, naik jadi 1,4. Atau peningkatan serum kreatinin lebih besar atau sama dengan 1,5 kali nilai awal
dalam 7 hari. Tapi ini agak sulit karena tidak banyak orang yang tahu kreatinin 7 hari yang lalu. Tapi mungkin kalau pasien itu dalam perawatan mengalami perburukan, ini bisa terdeteksi. Atau dideteksi dari volume urin yang kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama 6 jam. Nah, AKD, maaf ini salah, AKD adalah abnormalitas. Nah, kalau AKD ini posisinya berada di antara AKI dan CKD. Karena ini kurang dari 3 bulan yang ditandai oleh GFR kurang dari 60. Yang menetap kurang dari 90 hari. Sementara CKD menetap lebih dari 90 hari. Jadi lebih lama daripada AKD. Jadi AKI, AKD, dan CKD. Nah, kalau dilihat dari KDIGO ini 2012, untuk AKD dan CKD ada kriteria struktur, yaitu kerusakan struktur ginjal. Karena memang prosesnya panjang. Sementara AKI tidak ada kriteria untuk kerusakan struktur ginjal. AKI sendiri atau acute kidney injury sendiri dibagi dalam 3 stadium. Stadium 1, stadium 2, dan stadium 3. Ini bisa dilihat nanti dari definisi. Itu pengertian gangguan ginjal secara umum. Nah, mari kita masuk pada gangguan ginjal pada pasien dengan penyakit liver atau sirosis. Di dunia ada perkumpulan para pakar liver yang mendalami bidang ASITES. Mereka sebut diri sebagai perkumpulan International Club of Ascites atau ICA. Nah, kelompok inilah yang banyak mengutak-atik dan meneliti mengenai sindrom hepatorenal, mengenai SBP, mengenai rekomendasi, dan lain-lain. Nah, tahun 96, para ahli ini membuat kriteria sindrom hepatorenal. Nah, kemudian kalau kita lihat tahun 2007, ada usaha untuk melakukan modifikasi. Jadi, lebih kurang 11 tahun kemudian dipikirkan harus ada modifikasi. Karena dulu sindrom hepatorenal tipe 1, tipe 2, sudah. Itu mungkin waktu kita kuliah, ya tentunya yang kuliah pada tahun-tahun 90-an, 80-an itu ya, mendapatkan pelajaran bahwa hepatorenal itu ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 yang cepat, mortalitasnya tinggi, tipe 2 yang lambat, dan mortalitasnya tidak setinggi tipe 1. Nah, didapatkan oleh kelompok ahli ini bahwa seringkali hepatorenal syndrome ini terdeteksi pada fase yang telat. Atau tadi ada stage 1-2, seringkali pada stage 2. Oleh karena itu, International Club of Ascites 2007 membuat kriteria. Yang dikatakan sindrom hepatorenal itu adalah sirosis dengan ASITES. Serum kreatininnya lebih dari 1,5 mg per desiliter. Tidak terjadi perbaikan serum kreatinin setelah dikasih diuretik atau diperbaiki sirkulasinya dengan albumin selama minimal 2 hari. Jadi ada usaha perbaikan. Tidak ada shock, karena kalau shock dianggap karena shocknya, bukan karena sirosisnya. Tidak mendapatkan obat nefrotoksit, tidak ada kelainan parenkim ginjal. Jadi kalau kita lihat pada bagian 6 ini tidak ada kelainan struktural organik dari ginjal. Jadi memang uniknya sindrom hepatorenal ini ada kelainan ginjal, tapi pada dasarnya sebetulnya ginjalnya sendiri baik-baik saja, tapi kelainan ini diinjus atau dicetuskan oleh penyakit livernya. Nah, tadi ada modifikasi KDIGO di 2012, dan kemudian oleh karena itu ICA kemudian 2015 memikirkan modifikasi sesuai dengan definisi baru dari KDIGO. Jadi muncul lagi perbaikan karena KDIGO ada modifikasi. Di mana modifikasi itu? Kita lihat yang nomor 2. Jadi kriterianya adalah peningkatan absolut serum kreatinin lebih besar sama dengan 0,3 mg dalam 48 jam. Jadi KDIGO dimasukkan. Atau peningkatan serum kreatinin lebih dari 50% nilai awal dalam 7 hari. Atau volume urin kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan. Tidak terjadi perbaikan setelah ada usaha untuk memperbaiki volume. Jadi ini penyesuaian dengan KDIGO yang lain masih yang sama.
Jadi kalau kita lihat ada revisi, ada perombakan kriteria yang dilakukan oleh klub ini dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan KDIGO. Karena kita tahu memang KDIGO ini adalah kelompok ahli ginjal. Nah, oleh karena itu berdasarkan International Club of Societies 2015, ini hepatorenal syndrome yang dulu kita bagi 1-2, mereka bagi menjadi hepatorenal syndrome acute kidney injury dan hepatorenal syndrome non-acute kidney injury. Jadi HRS tipe 1 menjadi AKI, acute kidney injury, HRS tipe 2 menjadi NAKI. Nah, NAKI ini dibagi lagi menjadi 2, AKD dan CKD. AKD kalau kita lihat ada kurang dari 3 bulan, sementara CKD lebih dari 3 bulan. Jadi ini mengadaptasi dari KDIGO. Jadi ini kita lihat kriteria diagnosis AKI, kejadiannya dalam 48 jam, sesuatu proses yang berlangsung akut. Tapi pada saat pasien itu terdeteksi, tentunya kejadiannya sudah ada sebelumnya dan tentunya tidak berlama-lama. Jadi dikatakan paling enggak berdasarkan kriteria kalau kita punya data adalah 7 hari. Nah, untuk NAKI, kalau kita lihat ada kriteria yang di antara 3 bulan atau yang lebih dari 3 bulan. Jadi AKD, ada CKD. Mundur atau secara retro dari kedatangan pasien. Nah, bila pasien ini diberikan terapi, kemudian akan ada klasifikasi responsnya. Ada yang tidak ada respons, jadi tidak terjadi regresi derajat AKI-nya. Ada yang responsnya parsial, ada regresi dengan penurunan kreatinin sebagian saja, mungkin lebih dari 0,3 dari nilai awal. Atau respons sempurna yang membuat kreatinin ini kembali ke nilai normal. Nah, itu tadi definisi-definisi. Jadi kalau kita lihat terjadi perombakan pergantian definisi. Kembali ke patogenesis. Kalau tadi kita bahas mekanisme terjadinya dekompensasi pada pasien-pasien sirosis. Nah, sekarang kita bahas lebih dalam mengenai ginjalnya sendiri. Kenapa seseorang mengalami sindrom hepatorenal? Bisa banyak hal. Bisa karena hipoperfusi ginjal, bisa karena kerusakan tubuler langsung, ya. Jadi tubulernya langsung juga bisa membuat kerusakan, bisa inflamasi sistemik, bisa disfungsi mikrovaskular. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, tadi pada pasien sirosis terjadi peningkatan resistensi intrahepatik karena fibrosis yang begitu hebat di parenkim hati intrahepatik. Nah, ini akan menyebabkan hipertensi portal, dimulai dari sinusoidal, dan ini akan membuat tubuh bereaksi dengan memproduksi substansi vasodilator. Nah, oleh karena itu akan terjadi vasodilatasi subsplanknik atau sistemik. Vasodilatasi displanknik akan membuat sirkulasi, volume sirkulasi efektif akan berkurang. Tubuh bereaksi lagi. Tubuh tentunya nggak mau diam-diam saja menyikapi berkurangnya sirkulasi efektif. Apa yang dilakukan? Pertama, retensi air dan garam. Jadi air dan garam ditahan supaya volume sirkulasi ini menjadi mencukupi. Tapi efeknya masih panjang urutannya, tapi akhirnya yang terjadi adalah asites misalnya. Lalu ada usaha vasokonstriksi ginjal, ya. Jadi ini juga untuk mempertahankan volume tadi, tetapi dampaknya juga membuat kerusakan terhadap ginjal, sehingga terjadilah sindrom hepatorenal. Nah, mungkin hal itu bisa tenang-tenang saja, tetapi dengan adanya pencetus, hal ini bisa menjadi mendadak berat. Pencetus itu bisa berbagai hal, bisa inflamasi, bisa perdarahan, dan lain-lain. Nah, apabila adanya cetusan ini, maka terjadilah sindrom hepatorenal tipe 1. Yang kalau kita lakukan intervensi, ya tentunya bisa terjadi recovery, tapi bisa juga gagal yang membuat kita harus melakukan transplantasi, atau kalau gagal transplantasi atau tidak bisa dilakukan transplantasi, pasiennya meninggal. Dan ini yang tidak kita inginkan. Nah, intervensi inilah yang akan kita bahas ke depan, karena
Di negara yang masih lemah dalam hal transplantasi, tentunya intervensi ini bisa diharapkan agar pasien tidak wajib lari kepada transplantasi. Nah, terkait pencetus tadi, kalau kita lihat hipertensi portal, ada vasodilatasi, ada penurunan volume, ada aktivasi renin-angiotensin system, dan kemudian terjadi penurunan GFR atau aliran darah ginjal dan retensi natrium. Kemudian ada efek ke jantung, sehingga jantung juga mengalami gangguan. Sehingga jantung mengharapkan bantuan, sementara seluruh tubuh berjuang dengan kejadian-kejadian pencetus. Sehingga pada akhirnya ginjal ikut menjadi korban, sehingga terjadilah gagal ginjal. Jadi ini memang proses sistemik dari hati, jantung, pembuluh darah, dan tentunya juga liver yang kemudian akan membuat gangguan pada ginjal. Nah, sekarang kita masuk pada diagnosis dan tata laksana. Nomor satu tentunya pencegahan. Sebelum kita sampai ke hilir, kita cegah dulu di hulu. Yang paling hulu tentunya jangan menjadi dekompensata, atau lebih awal lagi, jangan pasien ini jadi sirosis. Tapi ini pasien sudah sirosis. Nah, kita cegah agar tidak menjadi dekompensata. Oke, pasien ini sudah dekompensata, tapi tidak mengalami sindrom hepatorenal. Pasien ini ada ASITES, jangan sampai sindrom hepatorenal. Ada beberapa cara pencegahan. Misalnya, kalau pasien ini mengalami SBP atau PBS, peritonitis bakterialis spontan, berikan albumin selain antibiotik. Jadi sudah menjadi protokol untuk memberikan albumin pada pasien yang mengalami SBP selain pemberian antibiotik. Nah, ini yang banyak kami lakukan, dan saya yakin sejawat juga banyak yang melakukan atau menjalankan tindakan ini. Pasien-pasien dengan ASITES pasif, ASITES refrakter, kita lakukan parasintesis volume besar, large volume parasintesis. Pada pasien ini wajib kita berikan albumin, 6-8 gram per liter cairan ASITES yang dikeluarkan. Tujuannya bukan menaikkan kadar albumin, tapi tujuannya mencegah terjadinya hepatorenal syndrome tipe NACI. Nah, jadi kalau alur diagnosisnya, kalau kita lihat pada initial stage, kita harapkan adalah pada fase awal kita monitor pasien ini, kita lihat apakah resolusi, apakah persisten, apakah progresi. Kalau pasien ini mengalami progresi, tentunya kita harus singkirkan segala sesuatu yang membuat kondisi makin berat. Ya, misalnya diuretik yang membuat volumenya berkurang, atau obat-obat yang bersifat nefrotoksik. Kemudian bila perlu diberikan volume expander yang membuat volume intravaskularnya menjadi meningkat. Kalau respons baik, kalau tidak respons, makanya kita lihat apakah masuk kriteria AKI. Kalau masuk, maka pasien ini harus diberikan vasokonstriktor dan albumin. Nah, kembali pada diagnosis, saya kutip rekomendasi dari EASL, European Association for Study of Liver 2018. Dikatakan penting untuk membedakan apakah ini benar AKI atau nekrosis tubular. Jadi apakah ini kelainan struktural, tubular nekrosis pada ginjalnya. Walaupun dikatakan 68% penyebab AKI biasanya prerenal. Nah, dianjurkan sebetulnya untuk memeriksa neutrophil gelatinase associated lipokalin, sebuah protein yang diperiksa dari urin yang menunjukkan bahwa kalau biomarker ini mengalami peningkatan, kelainannya bersifat struktural. Tapi ini memang agak sulit untuk kita periksa di rumah sakit kita. Nah, prinsip tata laksana sindrom hepatorenal tentu satu, deteksi dini. Pada pasien yang rutin dilakukan large volume parasintesis, pantau ginjalnya. Pada pasien yang mengalami SBP, pantau fungsi ginjalnya. Pada pasien-pasien bahkan yang mengalami infeksi, harusnya kita pantau fungsi ginjalnya. Lalu kita identifikasi penyebab hepatorenal sindromnya, apakah tadi karena obat, karena pemberian diuretik, dan lain-lain. Kalau ada infeksi, atasi infeksinya.
Kalau dibutuhkan misalnya tadi karena large volume parasintesis yang tidak diberikan infus albumin, lakukan volume replacement. Hentikan obat nefrotoksik. Dan kalau dia dapat diuretik, stop diuretiknya dulu. Kalau dia dapat penyekat beta, entah itu propranolol, misalnya carvedilol, stop dulu. Lebih baik kita menyelamatkan ginjalnya dulu daripada kita memikirkan varisesnya. Nah, kemudian intervensi tata laksana. Ada terapi farmakologik, ada transjugular intrahepatic portosystemic shunt, ada terapi pengganti ginjal, ya tentunya hemodialisis, transplantasi hati, atau artificial liver support system (MARS) yang cukup terkenal. Tapi kalau kita lihat, kita minim modal. MARS saat ini kosong, bahkan di Jakarta alatnya juga sudah tidak ada lagi. Kemudian TIPS juga kita tidak punya, setahu saya seluruh Indonesia. Transplantasi hati ada di Jakarta saja dengan biaya yang cukup tinggi. Terapi pengganti ginjal kita punya, tapi tidak semua pasien harus menjalani hemodialisis. Nah, mungkin yang banyak kita bisa berikan adalah terapi farmakologi. Dikatakan dengan terapi farmakologi ini rekurensinya juga bisa 20%, tapi keberhasilannya cukup tinggi kalau kita dapat memberikan terapi pada waktu yang tepat. Tepat itu artinya cepat. ISL 2018 menyebutkan bahwa untuk sindrom hepatorenal ini, terlipresin plus albumin should be considered as the first line therapeutic option for the treatment of hepatorenal syndrome, acute kidney injury, yang tipe AKI. Jadi pilihannya adalah terlipresin plus albumin. Bagaimana untuk yang tipe 2 atau tipe NAKI? Bisa, dia juga bagus. Tapi lihat pernyataan dari ISL ini, unfortunately, recurrence after the withdrawal of the treatment is the norm, dan yang membuat kontroversi. Kita boleh nggak memberikan pada NAKI ini? Nanti saya lebih lanjut. Jadi pilihan pengobatan dari farmakologi ada analog vasopresin, ada analog adrenergik, ada analog somatostatin. Intinya yang dicari adalah meningkatkan volume sirkulasi efektif dengan obat-obat tersebut. Nah, salah satu obat adalah terlipresin. Tadi sudah dengan bagus dijelaskan oleh Dr. Begawan terlipresin. Dia berikatan dengan reseptor P1 vasopresin, punya efek macam-macam dan akan lebih baik kalau dikombinasi dengan albumin, karena albumin akan memperkuat kerja terlipresin ini. Nah, ini sebuah systematic review meta-analisis. Tadi kalau yang dikutip Dr. Begawan dari Medicine juga, mengenai perdarahan, ini adalah systematic review meta-analisis pada sindrom hepatorenal. Jadi ditunjukkan dari studi ini bahwa pemberian terlipresin menunjukkan hepatorenal syndrome reverse yang lebih tinggi dibandingkan placebo. Jadi dibandingkan placebo, reversalnya lebih tinggi. Juga perbaikan fungsi ginjal yang lebih tinggi dibandingkan placebo, dengan mortalitas yang lebih rendah dibandingkan placebo. Jadi ini menunjukkan bahwa terlipresin bermanfaat pada pasien-pasien sindrom hepatorenal. Kemudian studi ini mencoba membandingkan bagaimana kalau terlipresin dikombinasi dengan albumin, lalu yang satu lagi albumin saja, tidak pakai terlipresin, yaitu placebo. Ternyata ditunjukkan di sini yang warna kuning terlipresin, hasilnya reversalnya lebih tinggi pada kelompok terlipresin dibandingkan kelompok yang dapat albumin saja dikombinasi dengan placebo. Jadi tidak cukup albumin saja. Nah, studi ini lain lagi, mencoba membandingkan kombinasi terlipresin plus albumin versus midodrine dan octreotide plus albumin. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya memang terdapat perbedaan respon, di mana kalau kita lihat lebih baik, lebih tinggi pada kelompok terlipresin secara signifikan dibandingkan midodrine. Juga pada kesintasan kumulatif dalam 3 bulan lebih baik pada kelompok terlipresin
dibandingkan kelompok midodrine dan octreotide. Cohren beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lalu, 2019 kalau nggak salah ini, kemudian membuat meta-analisisnya. Dikatakan di sini bahwa kombinasi terapi albumin terlipresin menunjukkan angka recovery dari hepatorenal syndrome yang lebih baik daripada albumin midodrine octreotide dan albumin octreotide. Kalau kita lihat pada bagian ini, terlihat perbaikan dari data Cohren ini, terlipresin dibandingkan placebo, yang juga mirip-mirip sebetulnya adalah noradrenalin. Ya, jadi keduanya ini menunjukkan kecenderungan menurunkan mortalitas. Jadi pemberian terlipresin dan noradrenalin lebih baik untuk hepatorenal syndrome reverse dibandingkan placebo, dibandingkan octreotide atau midodrine. Nah, masih sebuah penelitian yang mencoba melihat dari segi meta analisis, terlihat bahwa memang kombinasi terlipresin juga noradrenalin melihatkan reversibilitas yang signifikan dibandingkan dengan albumin saja. Lalu bagaimana dengan sindrom hepatorenal tipe 2 yang lebih lambat tadi? Sebetulnya kalau diberikan kombinasi ini pada sindrom hepatorenal tipe 2, hasilnya sama baiknya. Coba lihat kotak sebelah kiri. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara hepatorenal syndrome reversal baik tipe 1, tipe 2 kalau diberikan terlipresin. Pada mereka yang tipe 2 yang respon, terlihat kadar serum kreatinin lebih rendah, ya tentu saja. Tetapi angka kejadian relapse lebih tinggi secara signifikan pada hepatorenal tipe 2, kalau kita lihat di sini, dibandingkan tipe 1. Nah, jadi memang ini yang menjadi perdebatan, kejadian relapse-nya, mau berapa lama kita berikan terlipresin, karena kalau relapse kasih lagi, ya tentunya ini akan lama. Sehingga sebetulnya untuk tipe 2 ini lanjutannya harusnya dipertimbangkan transplantasi ginjal. Jadi memang pada mereka tipe 2 ini untuk selanjutnya, pada awal ketemu diberikan terlipresin kombinasi dengan albumin, tapi pertimbangan jangka panjangnya adalah transplantasi ginjal. Bagaimana memberikan terlipresin? Tentunya injeksi intravena, bisa bolus, bisa infus 0,5 sampai 1 mg setiap 46 jam kalau diberikan bolus. Kalau infus intravena bisa 2 mg per hari. Kalau tidak respon dinaikkan sampai maksimal 12 mg per hari. Perhatian sebagai vasokonstriktor tentunya kita perlu periksa EKG karena jangan sampai terjadi gangguan jantung karena konstriksi terhadap koroner. Tidak boleh diberikan pada wanita hamil atau pasien-pasien yang shock sepsis dengan curah jantung rendah. Nah, pada bagian terakhir dari presentasi saya juga ingin tunjukkan konsensus PPHI 2021, penata laksanaan hipertensi portal, yang saat ini ketua penyusunnya ada di sini, Dr. Juverdi, tim intinya salah satunya juga Dr. Begawan, silakan dicari, diakses atau dimintakan ke PPHI. Konsensus ini terdiri dari 3 bab, atau kita lihat pada bab 2 diagnosis, pada bab 3 ada tata laksana ASI-tes, gangguan ginjal, dan perdarahan saluran cerna. Konsensus menyebutkan rekomendasi nomor 56, terlipresin dan albumin harus dipertimbangkan sebagai lini pertama terapi hepatorenal syndrome AKI. Larutan albumin harus diberikan pada pasien dengan hepatorenal syndrome AKI yang melakukan monitoring rutin. Noradrenalin dapat digunakan sebagai alternatif terlipresin. Pengobatan ulang dengan terlipresin dapat dilakukan jika terdapat recurrency atau berulang HRS AKI pasca penghentian obat. Terlipresin dan albumin efektif dalam pengobatan hepatorenal syndrome tipe 1 maupun tipe 2. Nomor 62, tadi yang saya katakan transplantasi hati merupakan pilihan terapi yang terbaik tentunya pada pasien yang terus-menerus mengalami hepatorenal syndrome.
Akhirnya sebagai take home message, sindrom hepatorenal merupakan salah satu komplikasi sirosis hati dan hipertensi portal dengan morbiditas dan mortalitas tinggi. Tata laksana lini pertama untuk sindrom hepatorenal saat ini adalah kombinasi albumin sebagai volume expander dengan analog vasopresin. Yang kita bahas tadi adalah terlipresin. Terlipresin dapat diberikan secara bolus atau infus intravena dengan dosis 2-12 mg per hari, sehingga tercapai penurunan kreatinin sesuai target yang diharapkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Dr. Juverdi. Baik, terima kasih Dr. Irsan atas paparannya yang sangat jelas. Kita sampai kepada tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan ini, saya coba ke Dr. Begawan dulu. Ini ada pertanyaan nih dok, mengenai kalau misalnya perdarahan sudah berhenti nih dok, sudah BPPI, vitamin K, sampai eksamat, sampai menunggu endoskopi, apakah tetap perlu diberikan agen vasoaktif? Silakan dok. Maaf, Dr. Begawan masih mute mungkin. Maaf, ya. Terima kasih Dr. Juverdi. Jadi ini tadi yang saya sampaikan persis seperti yang saya sampaikan, jadi sudah menjadi semacam protokol terapi bagi teman-teman di IGD pada pasien apapun perdarahan penyebabnya, yang diberikan adalah PPI, vitamin K, asam tranexamat gitu ya. Jadi kembali kita harus melihat diagnosis perdarahannya, apakah ini varesial atau non varesial. Jika dia non varesial, maka tentunya pemberian PPI yang dibenarkan. Tetapi pada yang varesial bleeding, yang harus diberikan adalah vasoaktif. Jadi kalau pada pertanyaan ini diberikan PPI, vitamin K, asam tranexamat, kemudian bisa berhenti, kita kembali ke patofisiologi perdarahan. Mengapa pada pasien dengan perdarahan varesial, katakanlah diberikan obat yang seperti ini, PPI, vitamin K, asam tranexamat, bisa berhenti. Jadi seolah-olah obat ini yang menghentikan perdarahannya. Tetapi kalau kita baca kembali patofisiologi pasien dengan perdarahan saluran cerna, bagian atas, perdarahan itu 80% berhenti sendiri. Jadi kita sering mendapatkan pasien yang datang ke IGD atau ke tempat praktek, 2-3 hari lalu berdarahnya, sekarang dia datang ke klinik atau datangnya ke IGD, darahnya sudah berhenti. Gitu. Jadi artinya obat yang kita berikan pada pasien varesial bleeding, PPI, vitamin K, asam tranexamat, itu adalah efek placebo, bukan obat ini yang menghentikan perdarahan. Kemudian berkaitan dengan kalau dia varesial bleeding, kemudian sebelum di endoskopi, guidelines-nya adalah harus sesegera mungkin diberikan vasoaktif. Jadi vasoaktif harus dimulai pada saat kita membuat diagnosa suspected varesial bleeding. Karena diagnosis tegak varesial bleeding tentunya harus endoskopi. Tapi begitu kita mendapatkan pasien sirosis, kita curigai ini adalah varesial bleeding, maka vasoaktif agent harus diberikan sebelum dikerjakan endoskopi. Demikian, Dr. Juverdi. Ya, baik dok, terima kasih. Menyambung pertanyaan tadi dok, ini setelah diligasi misalnya, kemudian sudah diberikan obat vasoaktif, kemudian kan sudah teratasi, apakah masih terus diberikan terlipresinnya? Kalau diberikan berapa lama dok? Ya, terima kasih Dr. Juverdi. Jadi seperti konsensus yang sudah dibuat juga di konsensus PPHI, jadi setelah dilakukan ligasi, dihentikan perdarahannya, maka dosis terlipresinnya diturunkan dari tadinya 6 kali 2 ampul menjadi 6 kali 1 ampul. Diberikannya selama 2-5 hari, tergantung dari klinisnya. Kalau memang katakanlah varisesnya besar-besar begitu, ada portal hipertensif gastropati juga, kita khawatir terjadi rebleeding, kita dapat memberikan sampai 5 hari. Jika varisesnya memang kecil dan sudah kita ligasi semuanya, kita yakinkan tidak akan ada perdarahan ulang, maka bisa diberikan hanya cukup sampai 2 hari saja.
Ya dok, kemudian terkait ini dok, ada rekomendasi pemasangan NGT dilanjutkan dengan bilas lambung. Itu bagaimana dok pada pecah varises esofagus? Mungkin harus diberi klarifikasi lagi dok mengenai pasang NGT dan kubah lambung ya, bilas lambung apakah masih dianjurkan. Kemudian untuk pemberian PPI, apakah pada partial bleeding itu dosis standar atau memang harus ada double dose misalnya dok sebelum endoskopi? Ya, saya jawab yang pertama, yang pemasangan NGT. Memang kalau kita lihat pemasangan NGT, kalau dalam guidelines di luar tidak dianjurkan lagi, tetapi kita harus melihat fasilitas baik sarana, prasarana, manpower, dokternya di kita tentunya tidak sama dengan di luar. Jadi di kita banyak jomplang begitu, jadi di kota besar mungkin di tempat dokter Juvendi, tempat dokter Irsan alatnya lengkap, dokternya lengkap, tetapi di daerah mungkin ada yang alatnya tidak ada konsultan dasarnya juga, tidak ada dokter yang sudah pelatihan endoskopi juga gitu. Jadi salah satu alasan logis dipasang NGT pada kondisi tersebut adalah untuk mencegah terjadinya aspirasi. Kalau misalnya pasiennya pendarahan masif, tentunya bukan NGT yang dipasang. Kalau misalnya diagnosisnya karena variceal bleeding, kita bisa memasang Sengstaken Blacksmore tube, SB tube. Jadi untuk menekan varices fundus dan varices esophagus. Untuk bilas lambung sudah tidak dianjurkan kembali, apalagi dengan menggunakan air yang dingin, karena dikhawatirkan dengan penggunaan air dingin ini membuat vasokonstriksi dan timbul shock. Jadi tidak dianjurkan lagi untuk dilakukan bilas lambung. Kemudian pemberian PPI sesuai dengan guidelines-nya, yang untuk variceal atau yang non-variceal kita menggunakan yang terakhir adalah yang ISO 2018 dan juga di konsensus PPI. Untuk PPI tidak dianjurkan karena PPI hanya dianjurkan untuk pasien dengan variceal bleeding pada yang non-variceal. Jadi kalau diagnosisnya kita kuat sebagai variceal bleeding, tidak perlu diberikan PPI. Demikian dok. Baik, terima kasih Dokter Budawan. Sekarang kita beralih ke Dokter Irsan. Dok, ini pertanyaan. Pertama, apakah teripresin bisa diberikan continuous infusion? Kemudian, apakah HRS tipe 1 pada pasien dengan refractory ascites sebaiknya beta blocker di stop saja? Itu. Gimana dok? Silakan Dokter Irsan. Masih mute dok, maaf. Sorry. Jadi pertanyaannya apakah bisa diberikan dalam infus kontinu? Bisa. Jadi ada dua pilihan pemberian terlipresin dalam bentuk bolus per 4 jam, per 6 jam, atau drip atau continuous infusion. Kelebihan kekurangannya di mana? Kelebihannya tentunya lebih stabil, lebih kerjanya lebih bisa diawasi kalau kita berikan continuous infusion, sehingga efek sampingnya terutama ke kardiovaskularnya relatif lebih aman. Jadi bisa. Jadi pertanyaan jawaban singkatnya, bisa nggak diberikan continuous infusion? Bisa. Dianjurkan pemberian mulai dari 2 mg per hari, bisa naik sampai maksimal 12 mg per hari. Itu pemberian continuous infusion. Nah, pertanyaan kedua, kalau nggak salah, bagaimana dengan beta blocker? Apakah di stop? Jawabannya iya. Jadi pada kondisi-kondisi seperti itu, hepatorenal sindrom tipe 1 tadi disebutkan, sebaiknya ini kan kita berpacu dengan waktu ya. Jadi kita dalam evaluasinya dalam 3 hari pertama. Jadi tidak usah khawatir untuk menyetop dulu beta blockernya, terutama juga untuk memperbaiki kerja jantungnya. Kalau nggak salah ada pertanyaan nanti bagaimana dengan varicesnya? Pemberian beta blocker ini untuk terapi jangka panjang, bukan untuk 1 hari kemudian varices pecah. Nantinya setelah membaik tentunya kita bisa berikan kembali. Demikian Dr. Juvendi. Baik, terima kasih dok.
Kemudian ada pertanyaan terkait HRS. Pasien memang bisa pada pasien sirosis ada peningkatan kreatinin, maksudnya dok ya, atau penurunan GFR. Tetapi pasien ini ternyata bilirubinnya tinggi deh dok, misalnya di atas 20. Mengingat bilirubin tinggi ini merupakan prediktor mortalitas yang tinggi, apakah pemberian teripresin plus albumin ini tetap diperkenankan dok? Ya, bagus. Ini pertanyaan penting, pertanyaan bagus. Karena ada beberapa prediktor keberhasilan pemberian kombinasi teripresin albumin. Tentunya makin jelek fungsi hati akan makin jelek hasilnya. Makin terlambat memberikannya akan makin jelek hasilnya. Jelek fungsi hati itu salah satunya digambarkan oleh bilirubin. Studi yang membandingkan prediktor-prediktor ini mendapatkan bahwa bilirubin lebih dari 10, ada yang mendapatkan 12, 10 miligram per desiliter akan memberikan hasil reversibilitas ke perbaikan fungsi ginjal hanya sekitar mungkin 13-15%. Sementara kalau dia kurang dari 10, bisa lebih dari 60%. Nah, pertanyaannya, kalau saya dapati pasien dengan bilirubin tinggi, apakah saya berikan teripresin albumin? Menurut saya karena masih ada kemungkinan sekitar 13-15%, kita tetap berikan. Nah, naiknya bilirubin bukan merupakan kontraindikasi untuk pemberian teripresin. Tapi misalnya kita start dengan bilirubin 5, lalu besoknya atau 2 hari kemudian dicek bilirubinnya tahu-tahu naik jadi 11, wah nggak bagus nih. Apakah ini merupakan larangan untuk memberikan teripresin? Tidak, tetapi menunjukkan fungsi hatinya tambah buruk. Jadi memang jelek ke depannya karena buruknya fungsi hati. Hanya bilirubin menjadi marker untuk penanda. Hanya mungkin dari awal kita harus diskusi dengan keluarga. Dianjurkan kalau kita tetap memberikan teripresin albumin, kita bicarakan ke keluarga bahwa ini fungsi hati sudah sangat jelek, dengan bilirubin yang tinggi, dengan angka keberhasilan yang rendah, tapi ya inilah satu-satunya cara yang bisa kita lakukan pada saat ini atau saat itu pada pasien dengan sindrom hepatorenal. Mudah-mudahan ini bisa bantu menjawab. Baik, terima kasih Dr. Ihsan, sudah cukup jelas sebenarnya penjelasan atas pertanyaan tadi. Kembali ke Dr. Begawan. Ada pertanyaan dok mengenai pasien, misalnya karena stroke iskemik, itu mendapat antikoagulan dok, kemudian ada perdarahan. Apakah ini saluran bagian atas atau bawah? Bagaimana dok tata laksananya? Apakah memang sama seperti kalau misalnya ada partial bleeding, dok? Ya, terima kasih Dr. Juvendi. Jadi pasien yang stroke, kemudian dia ada pendarahan saluran cerna. Tentunya kalau berkaitan dengan stroke, dia pendarahannya karena antikoagulan. Apakah dia antipatelan atau antikoagulan. Jadi penanganannya berbeda dengan pendarahan karena varises. Jadi pada kondisi ini PPI high dose yang dapat diberikan. Kemudian berkaitan dengan nanti apakah harus diteruskan atau tidak, biasanya akan kita nilai kembali faktor risikonya, apakah memang ini perlu diberikan atau tidak antikoagulannya. Jika diberikan tentunya harus dikombinasi dengan PPI long term. Selama mendapatkan antikoagulan, PPI harus diberikan. Tapi ini biasanya sih bukan variceal bleeding, Dr. Juvendi. Ini pada yang non variceal. Jadi approach-nya lebih ke non variceal bleeding dok ya? Betul. Ya. Baik dok, sekarang terkait pertanyaan mengenai prevensi sekunder dan tersier dok pada partial bleeding, peran teripresin bagaimana dok? Ya, jadi teripresin ini diberikan untuk mencegah rebleeding, menurunkan angka mortalitas. Jadi mortalitas berkaitan dengan rebleeding. Dan tadi disampaikan bahwa dari meta-analisis Cochrane yang terbukti satu-satunya vasoaktif yang dapat menurunkan mortalitas hanyalah teripresin saja. Sebesar cukup banyak, 34%. Dan tidak ada lagi vasoaktif lain yang terbukti menurunkan mortalitas sebetulnya.
Jadi kaitannya untuk long termnya nanti untuk menurunkan mortalitas, Dr. Juverdi. Baik, terima kasih Dr. Begawan atas penjelasannya. Mudah-mudahan terjawab. Sekarang kita beralih lagi ke Dr. Irsan. Ini pertanyaan dok mengenai pada HRS tipe 1. Peran daripada norepinefrin tadi kan di konsensus ada dinyatakan noradrenalin. Bagaimana dibandingkan teripresin, kemudian apa kelebihannya atau kekurangannya menggunakan noradrenalin ini dok dibanding teripresin? Apakah bisa jadi pilihan terutama bila ada kendala dari sisi biaya ataupun availability-nya dok? Jangan dok. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya perbandingan teripresin dan adrenalin. Kalau kita lihat studi-studi tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa studi itu melaporkan bahwa noradrenalin hasilnya hampir seimbang dengan teripresin. Nah, jadi memang kita harus akui bahwa studi itu memberikan hasil yang dengan noradrenalin memberikan hasil yang cukup baik juga sebanding dengan teripresin. Nah, tetapi dari segi biaya mungkin akan lebih murah mungkin dengan noradrenalin. Tapi kita harus pilih yang mana. Kalau guidelines mengatakan dua-duanya bisa dipakai. Tadi saya tunjukkan dari PPHI juga mencantumkan noradrenalin bisa dipakai. Tapi mungkin kalau pemberian adrenalin adalah kemungkinan efek samping yang harus dipantau lebih ketat, terutama efek ke kardiovaskuler. Tapi kalau jawaban singkatnya, bagaimana hasil studinya, terlihat hasil yang hampir sebanding noradrenalin dengan teripresin. Demikian Dr. Juverdi. Ya, baik. Terima kasih dok. Ini ada pertanyaan terkait, mungkin tidak terkait hepatorenal, tapi mungkin terkait hepatologi dok ya. Ini ada pertanyaan dok, bagaimana untuk pasien yang anti-HCV-nya positif, tapi HCV renalnya negatif, apakah bisa menjadi sirosis hepatis dok, berkembang menjadi sirosis? Tulisan. Baik, mungkin ini pengertian anti-HCV dan HCV RNA ya. Mungkin sejawat mendapati pasien sirosis anti-HCV positif, tapi HCV RNA tidak terdeteksi. Anti-HCV itu akan ada seumur hidup. Jadi kalau kita mendapati pasien anti-HCV positif dengan HCV RNA tidak terdeteksi, kemungkinannya dua, HCV RNA-nya tidak ada, atau HCV RNA-nya sangat rendah. Tapi sangat kecil kemungkinan HCV RNA-nya sangat rendah, karena biasanya pada hepatitis C, HCV RNA-nya lebih dari ambang deteksi. Jadi asumsinya adalah pada pasien itu adalah pasien yang sudah tidak punya virus lagi. Pengertian ini yang juga kita harus sampaikan kepada pasien-pasien yang kita terapi, bahwa dengan pemberian terapi, HCV RNA menjadi hilang, menjadi tidak terdeteksi, tapi anti-HCV tidak akan pernah hilang. Kadangkala pada saat kita memberikan terapi hepatitis C, kita sibuk dengan HCV RNA, kita lupa memberitahu kepada pasien. Sehingga pada suatu hari kalau pasien melaksanakan medical check-up, dia lihat anti-HCV positif, pasiennya terkaget-kaget. Kok dinyatakan sembuh? Saya cek anti-HCV-nya masih ada, masih positif. Saya sendiri pernah mengalami kejadian seperti ini, yang pasiennya balik datang sesudah check-up di Singapura, menanyakan, dok katanya sembuh, tapi kok di Singapura saya check-up anti-HCV saya positif. Saya yang salah karena nggak bilang ke pasien ini bahwa kita nggak ngutak-ngatik lagi anti-HCV. Anti-HCV itu akan ada selamanya, walaupun pasien sembuh. Jadi pada kasus tadi, pasien itu mungkin sirosis, tadinya karena hepatitis C, tapi dalam perjalanan waktu, virusnya mungkin sudah hilang, tapi jejaknya masih ada, anti-HCV-nya positif, sehingga virusnya tidak ada. Sehingga kelanjutan pertanyaannya, perlukah diberikan obat antivirus? Tidak perlu, karena HCV RNA-nya tidak terdeteksi. Demikian Dr. Juverdi. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan terakhir mungkin terkait hepatorenal.
karena udah ada perubahan terminologi nih, Dok, antara HRS AKI dan NAKI, HRS tipe 1 menjadi AKI, HRS tipe 2 menjadi non-AKI. Untuk prognosis bagaimana, Dok? Apakah HRS AKI lebih buruk dibanding HRS non-AKI kalau merujuk daripada HRS tipe 1 dan 2 yang dulu kita kenal? Ya, sebetulnya secara prognosis, ini kan terminologi yang berubah ya. Tapi sebetulnya terminologi berubah, tidak pakai 1-2, tapi pakai AKI, NAKI, kemudian NAKI juga dibagi 2. Nah, pada akhirnya kita tahu bahwa AKI ini sesuatu yang berlangsung cepat, dan kalau tidak ditangani, prognosisnya jelek. NAKI kelihatannya memang lebih baik karena prosesnya lebih lambat. Kreatinininnya naik pelan-pelan, mungkin 3 bulan, 4 bulan. Secara survival mungkin kelihatan panjang, tapi pada akhirnya NAKI tadi ditunjukkan terapinya adalah transplantasi ginjal. Jadi, transplantasi hati, bukan transplantasi ginjal. Karena transplantasi hati diharapkan memperbaiki seluruhnya, termasuk ginjalnya. Jadi, tetap saja HRS AKI ini atau tipe 1 tadinya, kalau tidak ditangani, akan berakibat buruk. Demikian, Dr. Jufredi. Baik, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Irsan, Dr. Begawan. Ini sudah waktunya kita beralih ke berikutnya, sesi penayangan video dari panitia. Silakan. Baik, sebagai akhir daripada webinar kita di siang hari ini, jadi bisa kita simpulkan bahwa teripresin mempunyai peran yang penting dalam penanganan variceal bleeding ya pada pasien cirrhosis, dan walaupun sudah dilakukan tindakan endoskopi tetap harus bisa terus diberikan teripresin sesuai dengan guideline tadi 2-5 hari, dan dosis bisa disesuaikan ya, bisa dititrasi turun setelah tindakan hemostasis dikerjakan dan perdarahan bisa diatasi. PPI juga bisa diberikan, tadi sudah disebutkan ya bahwa tetap sesuai guideline bisa diberikan, terutama juga diutamakan pada pendarahan non-variceal. Dan variceal bleeding tetap sebagai utama adalah pemberian tindakan hemostasis, ligasi, dan pemberian vasopresor. Kemudian untuk hepatorenal syndrome juga teripresin mempunyai peran, ya terutama teripresin diberikan dengan albumin, baik di HRS AKI ataupun HRS non-AKI, ya, walaupun pada HRS non-AKI sering terjadi recurrent, tapi kalau terjadi recurrent, pemberian teripresin plus albumin bisa diberikan. Kemudian pemberian noradrenalin bisa diberikan juga bila tidak terdapat teripresin, dan tentunya harus ada kehati-hatian dalam pemberian noradrenalin ini karena memang risiko untuk extravasasi dan vasokonstriksi very ada gitu ya.
Dan tadi ditekankan juga Dr. Ihsan bahwa yang penting adalah untuk komplikasi ini, pendarahan variseal dan hepatorenal, sebetulnya adalah pencegahan sirosisnya yang paling penting. Jadi jangan lupa, kalau memang pasiennya sudah ada komplikasi seperti ini, mau nggak mau kita harus atasi manajemen komplikasinya, tapi di hulunya mungkin adalah kita mencegah sirosis. Pasien-pasien hepatitis B, hepatitis C, ataupun penyakit hati lain yang berpotensi menjadi sirosis, harus kita tangani sejak awal supaya tidak menjadi sirosis. Nah, kalau tidak sirosis, tentunya hepatorenal sindrom bisa kita cegah, dan partial bleeding kita bisa cegah. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dan penutup di acara webinar kita siang hari ini dengan topik besar Challenges in Managing Liver Cirrhosis Complications. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Begawan dan Dr. Ihsan Hasan sebagai narasumber kita siang hari ini yang telah banyak memberikan kita materi dan penjelasan ya, sehingga mungkin dapat membantu rekan-rekan sejawat dalam menangani masalah partial bleeding, cirrhosis, dan hepatorenal syndrome. Dan juga terima kasih kepada PP PABDI yang telah menyelenggarakan webinar mengenai liver cirrhosis komplikasi di hari ini. Itu juga kepada mitra sponsor kita dari Dexa Medica. Baik, saya tutup. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Jovandi. Terima kasih banyak dokter. Pasti Terima kasih Dr. Begawan. Akhirnya dapat juga background. Terima kasih dok. Terima kasih. Saya live ya.